Selamat datang di channel Rekaman Buku. Sebagai informasi, video ini bukanlah berisi audiobook yang diisi voice over profesional, melainkan murni rekaman saat saya sedang membaca buku. Saya berharap rekaman ini bisa menemani kesibukan kalian yang tidak sempat membaca buku. Jangan lupa support saya dengan cara subscribe atau traktir saya di link yang ada di deskripsi. Untuk pembelian buku originalnya, link pembeliannya ada di deskripsi. Dan selamat mendengarkan audiobook dari buku berjudul Personal Finance 101, ditulis oleh Philip Mulyana dan dibacakan oleh Yu Lear. Part 1, Making More Money. The number one problem in personal finance. Banyak orang yang belum tahu bahwa masalah utama dalam urusan keuangan pribadi sebenarnya bukan karena kurang disiplin atau kurang pengetahuan, tapi karena kurang penghasilan, lack of income. Misal, sandwich generation, sadar atau enggak, banyak dari kita yang terjebak dalam sandwich generation. Loh, kok bisa gak sadar? Iya bisa, karena orang tua kita masih kerja. Tapi nanti ketika mereka pensiun, apalagi kalau mereka nggak mempersiapkan dana pensiun sama sekali, mereka pasti bakal butuh bantuan juga dari kita untuk menutup biaya hidup sehari-hari. Belum lagi, kalau mereka nggak punya asuransi, dan yang namanya orang tua, kemungkinan untuk masuk rumah sakit dan mengeluarkan biaya besar pasti tinggi. Tapi di sisi lain, kita juga akan punya tanggungan. Kita akan berkeluarga, akan punya pasangan, dan punya anak. Nah, kalau kita terjebak dalam sandwich generation, kuncinya memang cuma satu. Bukan banyakin asuransi, bukan banyakin investasi, tapi banyakin penghasilan. Income dulu harus diperbesar. Karena masalah yang harus diselesaikan banyak banget. Kita harus menyiapkan dana pensiun, kita harus menyiapkan masa depan anak supaya kondisi hidup dia bisa lebih baik dari orang tuanya. Terus kalau orang tua itu kenapa-napa, kita harus bisa menanggung juga. Belum lagi kebutuhan sehari-hari orang tua. Plus kebutuhan sehari-hari kita juga. Of course, banyak banget deh. Tanpa penghasilan yang besar, gue yakin hampir tidak mungkin untuk bisa keluar dari sandwich generation. Makanya gue sering banget mengingatkan ke orang-orang yang mau belajar personal finance atau money management, jangan lupa naikin income dulu kalau memang masih kurang. Karena kalau duit lu kurang, apanya yang mau di-manage, iya kan? Loh, berarti kalau penghasilan gue masih pas-pasan, gue nggak perlu mikirin personal finance dong, nggak perlu belajar cara manage uang. Ya nggak gitu juga kali, personal finance bukan tombol on atau off, tapi lebih ke arah habit. Kalau penghasilan kita masih rendah dan kita aware tentang personal finance, at least kita bisa merapikan dulu sedikit-sedikit. Jangan sampai kayak gue dulu, gak kenal personal finance sama sekali. Dari awal gaji 2 juta, terus naik jadi 5 juta, terus naik lagi berkali-kali lipatnya, uang gue selalu habis. Dulu prinsip gue, kalau gue punya lebih boleh dong gue self reward. Jadi ya berapapun penghasilan gue, ujung-ujungnya pasti ludes karena gue nggak paham personal finance. Kalau lo nggak paham personal finance, lo menjaga duit 1 juta aja pasti nggak bisa. Kalau tiba-tiba dapat duit 100 juta, ya sama aja bohong. Ujung-ujungnya paling hilang tanpa jejak uang sebesar apapun juga. Sekarang juga lagi rame banget yang namanya investasi saham. Apakah boleh investasi saham kalau penghasilan masih pas-pasan? Nah lo harus hati-hati. Banyak banget orang yang menjadikan saham sebagai shortcut. Maksudnya begini, daripada menaikkan skill untuk menunjang karir atau bisnis, dia malah lebih pilih untuk fokus ke saham karena merasa cari duit dari saham itu gampang. Padahal dunia saham itu seperti hutan belantara. Kalau lo nggak paham apa-apa, lo bakal dimakan. My point is, kalau lo punya pilihan antara income yang sustainable dan income yang instan, lebih baik lo pilih income yang sustainable. Profit dari saham itu nggak sustainable. Mungkin bulan ini lo bisa profit 5%, tapi bulan depan bisa jadi lo malah loss 10%. Gue akan selalu menyarankan lo untuk menaikkan skill yang akan menunjang karir atau bisnis lo dulu, sebelum mikirin yang lain-lain. Fokus menaikkan income dulu. Saham, kripto, dan lain-lain dipikirin nanti kalau income lo udah besar. That's why buku ini gue nggak cuma bahas mau tentang cara mengatur keuangan, tapi juga cara meningkatkan penghasilan. Nah, gimana caranya? Banyak banget. Nanti gue bakal jelasin lebih detail di bab-bab berikutnya. Tapi untuk sekarang, gue mau lo tahu bahwa bekal terpenting untuk meningkatkan penghasilan adalah keberanian mengambil kesempatan.
Gue pernah nonton di YouTube, gue lupa siapa, yang cerita tentang gimana dia menemukan seorang videographer untuk channelnya. Apakah dia menyebarkan info loker di media sosial? Apakah dia kontak teman-temannya untuk diminta dicarikan videografer handal? Enggak dua-duanya. Justru si videografer itu yang pitching duluan. Dia yang duluan menunjukkan portofolio dan menawarkan diri. Nah, sama si YouTuber akhirnya dicoba. Dia disuruh merekam dan mengedit 2 video. Dan ternyata hasilnya bagus banget. Si YouTuber suka, langsung deh direkrut untuk full time. Apapun skill yang lo punya, lo harus berani menjemput bola. Oke lah, lo jago banget fotografi, graphic design, logo design, copywriting, dan public speaking. Tapi kalau lo diem-diem doang, gak pernah mencari kesempatan, ya percuma. Pemasukan lo bakal segitu-gitu aja. Beberapa bulan lalu, gue pernah ada proyek yang lumayan besar, puluhan juta. Lo tau gak awal mula proyek itu bisa terjadi gimana? Karena ada yang nge-DM gue di Instagram, dia pitching gue via DM Instagram dan gue tertarik. Sesimpel itu. Jangan mau terjebak di zona nyaman. Percuma punya skill yang bagus banget tapi nggak punya keberanian untuk menangkap opportunity yang ada. Jangan malu, jangan merendahkan diri, dan jangan takut ditolak. Itu bekal terpenting yang harus lo punya kalau lo mau meningkatkan penghasilan. Ingat, uang belum tentu bisa membeli kebahagiaan. Tapi uang bisa menyelesaikan banyak sekali permasalahan hidup. Menghancurkan limiting belief. Dulu, waktu gue awal-awal kerja di sebuah perusahaan lokal, banyak banget rekan kerja gue yang lulusan luar negeri. Entah kenapa gue selalu menganggap kalau mereka lebih keren dan lebih hebat dari gue. Gue melihat mereka sebagai orang-orang yang lebih pintar dan lebih bisa berkomunikasi dari gue. Mereka sudah punya modal duluan. Mereka pasti bakalan lebih sukses dari gue yang cuma lulusan kampus lokal dan yang gak punya network sama sekali di dunia profesional. Gue merasa rendah banget. Gue merasa gak akan pernah bisa compare dengan mereka. Nah, ini namanya limiting beliefs. Ya kurang lebih samalah dengan orang-orang yang bilang, gue cuma lulusan SMP, SMA, atau S1. Sama juga dengan orang yang bilang, gue bukan anak bos, atau gue bukan anak orang kaya. Kalau lo aktif di sosmed, lo pasti pernah melihat dengan mata kepala sendiri limiting beliefs orang-orang. Kalau ada yang update tentang kesuksesan, misal ada yang update punya mobil baru nih, pasti ada yang aja yang komen, oh ya pantes, lo kan anak orang kaya. Atau ada yang update bisa beli rumah di usia muda. Coba lo lihat deh komen orang-orang, pasti ada aja yang bilang, enak ya punya orang tua kaya raya. Kalaupun komen-komen itu begitu nggak terlalu banyak, gue yakin yang punya pemikiran begitu banyak banget, cuma nggak ikutan komen aja. Lo mah enak, lah gue. Pernah dengar istilah itu kan? Sempet ramai itu di TikTok, kalau ada temen yang sukses, lo mah enak, lahir di keluarga kaya, lah gue, bapak gue bukan siapa-siapa, mana bisa gue begitu. Nah itu contoh nyata dari limiting beliefs. Mereka percaya kalau hidup mereka gini doang karena mereka tidak lahir di keluarga kaya, tidak sekolah di luar negeri, tidak terlahir dengan bakat spesial, dan lain-lain. Mereka percaya kalau mereka ada di posisi yang sekarang karena keadaannya memang gak bisa diubah. Ujung-ujungnya malah menjadi justifikasi untuk tidak berusaha. Ada lagi nih beberapa contoh limiting belief yang sering banget gue lihat. Gue introvert. Gue mah orangnya emang keras kepala, namanya juga Taurus. Gue sio kuda. Katanya sio kuda harus bekerja lebih keras seumur hidup. Oke, ini agak jarang, but you get the point. Intinya, melabeli diri sendiri, gue lahirnya begini, zodiaknya ini, hasil tes MBTI-nya ini, gue emang gini deh pokoknya, makanya gue gak sukses. Ini berbahaya banget, karena kita membatasi diri dari berkembang. Kita menyerah, bahkan pasrah dengan keadaan. Padahal kita semua punya kendali atas keberhasilan kita sendiri. Kita bisa mengubah keadaan, tapi gimana cara menghilangkan limiting beliefs dari hidup kita? Oke, sebelum membahas itu, supaya nanti lebih mudah juga mengatasi limiting beliefs, gue mau bahas dulu sumbernya. Awalnya dari mana sih? Kok bisa kita punya keyakinan-keyakinan yang menghalangi diri dari berkembang? Satu kata, lingkungan. Misal, gue pernah kenal dengan orang yang punya limiting beliefs begini, saham itu judi, asuransi itu nipu. Dan pas gue korek lebih dalam kenapa dia bisa punya limiting beliefs begitu, alasannya adalah karena pengaruh orang terdekat. Jadi dia punya om yang jatuh miskin gara-gara main saham. Nyokapnya selalu bilang ke dia, jangan sampai kamu main saham ya. Kamu lihat tuh si om. Kamu inget kan dia dulu sekaya apa? Lihat, sekarang dia miskin. Gara-gara apa? Gara-gara main saham. Lama-lama dia jadi takut main saham. Dan dia pun akhirnya percaya dan yakin kalau saham itu judi. Waktu berhenti kerja kantoran dan menjadi content creator,
plus membangun bisnis juga, gue pernah kerjasama dengan brand yang rela bayar gue 10 juta. Tapi gue lupa untuk bikin konten atau webinar bareng gitu. Di situ gue malah merasa, kok mereka mau ya bayar gue semahal itu? Kenapa? Karena tolak ukur gue adalah gaji. Dulu gue dibayar sama perusahaan 10 juta untuk juta memang, tapi untuk sebulan. Lah ini konten kreator untuk webinar bareng doang, kerja 3 atau 4 jam doang dibayar 10 juta. Ini nggak kemahalan apa? Gue seperti katak dalam tempurung, dan tempurungnya adalah gaji gue. Gue merasa begitu karena gue terlalu lama jadi karyawan dan lingkungan gue hampir semuanya karyawan. Oke, kembali ke cara menghilangkan limiting belief. How simple, you must challenges your own limiting belief. Misal, lo punya limiting beliefs kalau lo mau sukses, lo harus lahir dari keluarga yang berada. Ya, lo carilah orang yang bisa sukses walaupun dia lahir dari keluarga yang biasa. Pasti ada kan? Atau lo merasa rendah diri karena lo bukan lulusan kampus terbaik dan lo merasa nggak bakalan bisa dapat kerja, apalagi yang gajinya tinggi. That's necessary true. Kenyataannya, banyak kok karyawan perusahaan-perusahaan ternama yang lulusan kampus swasta dan gajinya tinggi. Coba deh explore, cari informasi lebih banyak, pasti ada contoh nyata yang berkebalikan dengan limiting beliefs lo. Menurut gue, skill yang semua orang harus punya adalah selling skill. Apalagi kalau lo ingin punya penghasilan yang lebih besar. Wajib banget tuh punya selling skill. Kenapa? Karena nggak ada pekerjaan di dunia yang nggak perlu selling skill. Mereka juga butuh selling skill loh. Dan untuk punya selling skill yang bagus, lo harus berani berlatih. Lo harus berani gagal dan berani bodoh di depan orang lain. Sayangnya, lo nggak akan berani melakukan kedua hal itu kalau lo masih punya limiting beliefs. Berhenti ngomong, gue memang gini orangnya. Karena seperti yang gue bilang tadi, kita semua punya kendali atas keberhasilan kita sendiri. Kita selalu punya ketakutan untuk mengubah keadaan. We are the captain of our own ship. Invest in yourself. Ketika ngomongin investasi, kebanyakan orang pasti berpikir kalau investasi itu harus ke saham, emas, kripto, dan lain-lain. Padahal menurut gue, investasi yang bisa melipat gandakan penghasilan bukan investasi ke aset-aset yang begitu, tapi investasi ke diri sendiri. Sayangnya, banyak banget yang terhipnotis oleh pesan-pesan bahwa untuk keluar dari keterbatasan finansial, kita harus investasi di aset-aset tadi. Kita jadi lupa kalau investasi ke diri sendiri, penghasilan kita akan naik dan ujung-ujungnya kita akan punya uang yang lebih banyak untuk investasi saham dan lainnya. Misal, kita kerja di perusahaan dan kita aktif mengembangkan diri. Kita belajar people skill, problem handling, apapun deh. Cepat atau lambat penghasilan kita pasti bakal naik kan? Gue yakin lo semua udah tahu istilah invest in yourself, atau yang lebih sering disebut investasi leher ke atas. Bentuknya banyak banget, bisa baca buku, ikut webinar, ikut online course, ikut kelas nonton video YouTube. Nah, lo harus hati-hati. Banyak banget orang yang merasa hebat, merasa udah menjadi manusia yang lebih baik hanya karena mereka hobi banget baca buku dan ikut online course. Padahal kan belum tentu. Teori sama praktik beda, bos. Lo harus konsisten belajar dan berlatih kalau ingin merasakan perubahan yang nyata. Invest in yourself bukan berarti mengeluarkan uang untuk beli buku atau online course saja. Harus ada praktiknya juga. Karena belajar doang gak akan pernah cukup. Kalau belajar doang cukup nih ya, lo beli buku seharga 200.000 tentang Bill Gates. Terus lo merasa udah sehebat Bill Gates dan bisa langsung sukses. Kalau begitu mah semua orang juga pasti bisa dong. Nenek gue juga bisa kalau begitu. Terus yang membedakannya apa dong? Komitmen untuk mempraktikkan apa yang ada di buku itu dengan konsisten. Daripada lo baca banyak buku tapi gak ada yang dipraktikkan sama sekali, lebih baik lo baca satu buku tapi terus-terusan mempraktikkan apa yang ada di buku itu. Seperti yang dibilang Bruce Lee, dia gak takut sama orang yang melatih 1000 jenis tendangan sebanyak 1 kali. Dia lebih takut sama orang yang melatih 1 tendangan 1000 kali. Salah satu kesalahan terbesar gue dalam hidup adalah gue terlalu lama terjebak dalam comfort zone. Di awal karir gue sebagai broker saham, gue sempat merasa seperti di atas angin. Gue merasa lebih sukses karena punya penghasilan yang lebih besar dari orang-orang seumuran gue. Gue merasa nggak perlu effort yang besar-besar banget untuk cari duit. Jemawa deh, pokoknya sombong. Tapi ternyata beberapa tahun setelah itu keadaan terbalik. Persaingan semakin ketat dan penghasilan gue turun. Teman-teman gue yang tadinya tertinggal mulai menyusul. Disitulah gue mulai berpikir, kayaknya gue nggak bisa gini-gini aja deh. Gue mulai baca buku walaupun gue dari dulu bukan tipe orang yang suka baca buku.
Gue mulai ikut online course terkait skill yang gue butuhkan waktu itu. Gue bahkan mencoba mendapatkan sertifikasi CFE, Certificate Proud Examiner. Apakah semua itu membuat gue langsung menjadi orang yang lebih baik dan penghasilan gue seketika naik? Enggak, justru hasilnya nol. Tapi ya memang begitulah perjalanan pengembangan diri. Efeknya baru bakal terasa setelah beberapa tahun. Investing in yourself is a long-term game. Ilmu yang lo dapat dari buku baru akan membuahkan hasil kalau lo mau berkomitmen untuk terus mempraktikannya secara konsisten. Baca buku doang gak akan cukup untuk bikin hidup lo berubah, termasuk baca buku ini. Let's say lo punya uang 5 juta untuk investasi, dan orang-orang menyarankan lo untuk investasi saham. Menurut gue, 5 juta itu lebih baik lo pakai untuk mengembangkan diri dulu. Gue paham kenapa investasi saham menggiurkan buat banyak orang. Karena dari saham lo bisa dapat duit secara instan. Beda dengan baca buku atau ikut online course. Butuh komitmen dan waktu panjang. Lo baru akan merasakan efeknya nanti. Penghasilan lo bakal naik, tapi nggak sekarang. Bisa jadi beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun lagi. Anggaplah 5 juta tadi lo investasikan di saham. Dan lo mendapatkan return 100%, which is impossible kalau lo baru belajar saham. Maka duit 5 juta itu hanya akan berubah menjadi 10 juta. Beda cerita kalau 5 juta itu lo pakai buat meningkatkan kualitas diri. Misalnya lo fresh graduate dan lo pakai 5 juta untuk baca buku, ikut online course, ikut seminar, ikut acara networking, dan lain-lain. Dalam waktu beberapa tahun, penghasilan lo bakal yakin akan meningkat berpuluh-puluh kali lipat. Entah karena lo naik pangkat atau karena lo pindah ke perusahaan lain dengan tawaran gaji yang lebih besar. Investasi dengan return tertinggi adalah investasi ke diri sendiri. Kalau lo berhasil naikin penghasilan dan lo tetap menekan living cost atau biaya hidup agar tetap rendah, in the end berarti lo bakal punya duit lebih banyak untuk investasi saham kan? Makanya gue ingatkan lagi, lebih baik lo fokus naikin sustainable income dulu daripada sibuk mikirin saham yang kadang untung, kadang rugi. Apapun yang lo kerjain sekarang, selalu cari cara untuk berkembang. Dulu gue juga nggak ngerti-ngerti amat kok cara bikin konten yang bagus di Instagram. Gue nggak ngerti nulis dan nggak paham desain. Akhirnya apa yang gue lakukan? Ya gue belajar. Gue ikut online course supaya konten-konten gue semakin berkualitas. Dulu gue juga pernah dapat job menjadi pembicara. Padahal gue sama sekali nggak bisa public speaking. Solusinya, gue keluarin duit untuk belajar public speaking. Invest in yourself bukan cuma tentang cuan ya. Jangan lupa bahwa menjaga kesehatan fisik maupun mental juga adalah bagian dari investasi ke diri sendiri. Karena kalau kesehatan gak dijaga, ya lo gak bakal punya tenaga untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Dan kalau lo udah sakit parah, gue yakin lo gak peduli-peduli amat juga tuh, walaupun punya uang puluhan miliar, naik gaji dan naik jabatan. Teman gue pernah bilang kalau gue adalah orang yang unemployable alias tidak dapat dipekerjakan. Mungkin karena gue terlalu idealis. Gue dulu bekerja di perusahaan sekuritas sebagai broker saham. Cara untuk mendatangkan omset yang lebih besar buat perusahaan adalah dengan mengajak klien untuk lebih sering jual beli saham. Karena perusahaan mengambil komisi setiap kali klien transaksi. Artinya, gue harus menghasut klien, peduli amat market lagi bagus atau jelek. Pokoknya klien harus trading. Dan gue nggak nyaman dengan mindset yang seperti itu. Jatuhnya seperti menjerumuskan klien. Pertama itu, kedua, gue nggak pernah bisa dekat dengan atasan. Bukan cuma nggak dekat sebenarnya, nggak akur bahkan. Gue sering banget berselisih pendapat soal apapun dengan atasan. Gue selalu merasa bahwa personal relationship dengan atasan nggak begitu penting selama gue bisa achieve target. Let my work do the talking. Kira-kira begitu. Akhirnya, ya interaksi gue dengan atasan gue cuma sebatas dia menyuruh gue untuk melakukan sesuatu. Terus gue bilang iya. Selesai, gak pernah basa-basi dan gak pernah ngobrol santai berdua. Gue dulu adalah tipe karyawan yang kesal dengan karyawan yang bisa mengambil hati atasan. Sebagai idealis sejati, gue selalu berpikir, ngapain sih lo kayak gitu? Dan ketika gue bertanya ke followers gue di Instagram, masih banyak juga yang berpikir kalau dekat dengan bos itu otomatis penjilat. Padahal kan belum tentu. Dan sekarang, setelah menjadi atasan, gue malah lebih senang dengan bawahan yang bisa dekat dengan gue. Gue nggak suka karyawan yang yes man, gue butuh karyawan yang bisa memberi ide, bisa diajak diskusi. Lagian, seorang atasan gak akan melihat bawahannya dari satu sisi doang. Gue juga sebagai atasan kalau mau mempromosikan bawahan gak cuma lihat performanya doang dong.
Gue juga melihat apakah komunikasi dia bagus, apakah dia bisa memimpin, dan lain-lain. Semakin lo dekat dengan atasan, semakin dia bisa melihat dan memahami kualitas lo lebih jauh. Kenapa gue menceritakan kesalahan-kesalahan gue waktu menjadi karyawan? Supaya lo nggak mengulangi kesalahan gue. Supaya lo berhasil menjadi karyawan teladan. Dan of course, supaya lo lebih cepat naik gaji dan naik jabatan. Tapi gue punya kepercayaan yang mungkin agak kontroversial. Zaman sekarang, cara paling efektif untuk naik gaji adalah dengan cara sering-sering pindah perusahaan. Setiap 2 atau 3 tahun sekali. Iya, dengan menjadi kutu loncat. Dengan pindah ke perusahaan lain, gaji lo bisa naik 20% sampai 30%. Dan lo akan terekspos ke lingkungan baru dan ketidakpastian baru. Itu akan membuat lo cepat berkembang. Tapi, pindah bukan berarti asal pindah ya. Skill lo juga harus naik. Jadi lo pindah sekalian naik jabatan kalau bisa. Teman-teman gue yang berhasil mendapat jabatan tinggi rata-rata menggunakan strategi itu. Jarang banget sekarang ada yang setia di satu perusahaan. Ada 2 tipe pekerjaan, runner dan thinker. Runner tugasnya mengeksekusi, misalnya admin, front desk, dan akuntan. Mereka nggak perlu banyak berpikir, tinggal mengerjakan apa yang diminta. Beda dengan thinker. Thinker tugasnya membuat strategi. Biasanya ini termasuk level manager, tapi ya tergantung perusahaannya. Gaji thinker lebih besar dari runner, dan runner adalah karyawan yang sangat dispensable alias mudah digantikan. Kenapa? Karena banyak yang bisa menggantikan. Jadi mau nego gaji ya juga susah. Untuk apa perusahaan naikin gaji lo ketika mereka tinggal cari pengganti lo? Oleh karena itu, kalau lo ingin gaji yang lebih tinggi, berusahalah untuk menjadi thinker. Dan sebagai thinker, lo punya power lebih untuk nego gaji. Nah, gimana cara nego gaji yang benar? Yang paling penting adalah lo harus tahu objektif lo apa. Misal, lo pengen jadi asisten manajer dengan gaji 15 juta. Lo harus berani bertanya ke bos lo. Bos, kalau gue mau jadi asisten manajer, apa aja yang harus gue improve? Lo harus minta guidance, minta arahan ke bos lo. Ini yang gak pernah gue lakuin, padahal minta arahan dari bos itu penting. Kenapa? Karena berarti lo sedang meninggikan dia. Lo mengakui kehebatan dia. Manusia mana sih yang gak senang dipuji dan dipuja? Anggaplah si bos bilang kalau lo harus melakukan ABCD untuk jadi asisten manajer. Lo bisa bahas dengan, kalau gue bisa melakukan itu dalam waktu kurang dari 1 tahun, mungkin gak gue jadi asisten manajer? Atau minimal, mungkin gak gue naik gaji? Apakah lo otomatis dapat posisi asisten manajer setelah berhasil melakukan ABCD? Ya belum tentu. Bos lo juga bisa aja menolak dengan alasan apapun. Tapi setidaknya lo punya sesuatu yang spesial yang bisa dimasukkan ke CV atau resume. Dan lo bisa memanfaatkan itu untuk apply ke perusahaan lain. Bos ternyata nggak memberi lo kesempatan untuk berkembang, bahkan setelah lo berhasil melakukan apa yang diharapkan. Gampang, tinggal pindah, no hard feeling. Intinya, sebagai karyawan lo nggak boleh bergantung pada performa doang. Lo harus bisa gaul dikit. Jangan jadi orang yang terlalu antri sama office politik. Kerjaan selesai langsung pulang, nggak pernah ikut nongkrong. Nggak salah sebenarnya, cuma ya jangan marah kalau bos nggak kena sama lo. Kalau dia nggak kena sama lo, gimana dia mau percaya sama lo? Dan kalau dia nggak percaya sama lo, gimana dia mau memberi tanggung jawab lebih? Membangun usaha sampingan, side hustle. Salah satu kesalahan terbesar gue selama hidup adalah gue hanya bergantung pada satu penghasilan. Sepanjang karir, gue pernah mengalami 2 kali di PHK. PHK yang pertama terjadi di awal karir, sementara PHK yang kedua di tengah-tengah karir. Di awal karir, gue sempat melakukan kesalahan administratif, dan itu cukup fatal, jadi akhirnya gue di PHK. Wajar, karena itu memang kesalahan gue. Nah, PHK yang kedua ceritanya cukup berbeda. Jadi, perusahaannya waktu itu ingin berubah haluan. Mereka punya polis baru, dan perusahaan menawarkan gue, oke, lo mau ikut polis yang baru atau lo mau keluar dengan PHK? Gue memilih untuk keluar. Di situ gue menyadari kalau gue bergantung pada satu penghasilan doang, which is gaji. Suatu saat gue bisa di PHK karena alasan apapun. Dengan bekerja di suatu perusahaan, gue sama sekali nggak mau memegang kendali atas masa depan gue. Maksudnya gini, suatu saat gue bisa aja menjadi tidak relevan lagi untuk perusahaan. Dan memang itu yang terjadi saat PHK yang kedua. Dan gue setelah berpikir begini, kalau gue kerja mati-matian sampai sakit-sakitan dan gue akhirnya meninggal, besoknya perusahaan tinggal mencari karyawan baru untuk menggantikan gue. Kita kadang nggak sadar kalau kita semudah itu untuk digantikan. Bukan berarti bekerja sebagai karyawan itu jelek ya.
Gue cuma ingin bilang, jangan pernah bergantung pada satu sumber penghasilan. Dan pengalaman 2 kali di PHK itulah yang membuat gue selalu berusaha membangun side hustle. Konsep side hustle sebenarnya simpel banget. Side hustle ya pendapatan sampingan, pendapatan yang kita dapatkan selain daripada pekerjaan utama kita. Salah satu side hustle yang paling gue ingat adalah gue pernah beli franchise gulali. Jadi gue punya saudara yang buka franchise gulali di Bogor, karena gue merasa potensinya lumayan besar, gue akhirnya ikut. Kalau nggak salah, total gue keluar uang 15 juta untuk franchise itu. Dan akhirnya memang lumayan lumayan ternyata. Dalam 3 bulan balik modal, dan gue nggak perlu ikut turun tangan banget. Semuanya sudah ditangani oleh karyawan. Gue tinggal menggaji doang. Gue cukup datang ke lokasi seminggu sekali untuk mengecek. Side hustle ini bertahan selama 3-4 tahun. Satu hal yang lo harus ingat ketika ingin membangun side hustle adalah lo jangan pernah menggigit tangan yang memberi lo makan. Maksudnya begini, bisa lo kerja di perusahaan A dan lo malah memakai waktu kerja lo di sana untuk membangun side hustle. Dan lebih parahnya lagi, kerjaan lo malah kelewat deadline dan kualitas menurun hanya karena lo sibuk dengan side hustle. Jangan sampai. Namanya juga side hustle kan. Waktu yang lo luangkan harusnya lebih kecil dibandingkan pekerjaan utama. Dan penghasilannya pun biasanya lebih kecil juga. Karena kalau atasan lo tahu dan dia nggak suka, lo bakal didepak sama dia. Simple. Ada juga yang berpikiran begini. Ya udah, gue kerja seadanya aja. Yang penting gue fokus gedein side hustle. Nah itu nggak baik. Lo sebagai karyawan harus punya integritas. Tapi pasti ada yang penasaran. Gue sibuk banget nih sama pekerjaan. Gimana ya cara gue menemukan waktu luang untuk membangun side hustle? Yakin lo sesibuk itu? Masa sih lo nggak punya waktu luang 1 atau 2 jam setiap harinya? Lo nggak pernah nonton Netflix atau YouTube gitu di hari kerja? Atau nongkrong sama temen-temen? Atau rebahan dari sore sampai malam ketika lo pulang cepet dari kantor? Gue nggak percaya ada orang yang hidupnya sesibuk itu. Anggaplah ada orang yang sesibuk itu. Tapi itu kan di hari kerja. Masa sih di weekend gak ada waktu juga? Gak mungkin kan? Boleh kerja kantoran, boleh membangun side hustle, tapi jangan lupa work-life balance juga. Kalau lo mau membangun side hustle, mau gak mau lo harus komitmen. Lo harus mau mengorbankan waktu, berhenti nonton Netflix atau YouTube, berhentilah nongkrong gak jelas sama teman-teman, berhentilah rebahan. Sulit, pasti. Apalagi di awal-awal, roket pun butuh tenaga yang sangat besar untuk bisa terbang meninggalkan bumi. Tapi setelah di luar angkasa, roket itu tidak membutuhkan dorongan lagi. Everything is always hard in the beginning. Remember that. Tapi jangan sampai kelewatan juga. Dulu gue pernah merasakan yang namanya burnout. Karena kondisi gue baru resign, gue nggak punya safety net lagi. Gue merasa kalau gue nggak kerja, berarti gue nggak makan. Di situ gue rela kerja 6 hari dan dari 8 jam pagi sampai jam 8 malam. Gue sempat ikut online course di masa itu dan bayarannya lumayan mahal. Tapi ujung-ujungnya gue drop out dari online course karena udah gak sanggup lagi. Gue benar-benar udah mual karena kebanyakan kerja. Kalau lo penasaran side hustle yang paling menguntungkan apa, mohon maaf, gue nggak punya jawabannya. Setiap orang punya pengalaman dan keahlian yang berbeda-beda. Side hustle yang menguntungkan untuk teman lo belum tentu menguntungkan juga untuk lo. Jadi jangan mulai dengan pertanyaan, side hustle apa yang paling menguntungkan? Mulailah dengan pertanyaan, gue punya keahlian apa yang kira-kira bisa diuangkan? Dan gue percaya semua keahlian bisa dijadikan sumber penghasilan. Fotografi, desain, melukis, semua keahlian itu bisa dijadikan side hustle. Kalau lo nggak punya keahlian, gimana? Ya belajarlah, banyak kok ilmu gratis di internet. Membangun side hustle memang gak semudah, tapi worth it. Hidup itu akan lebih sejahtera dibanding jika lo hanya bergantung pada satu sumber penghasilan. Karena kalau sumber penghasilan itu hilang dan ini bisa terjadi kapan aja, lo bakal bingung. Jadi daripada kepepet di kemudian hari, lebih baik lo membangun side hustle dari sekarang. Gak apa-apa bisnis MLM, multi level marketing, atau jadi agen asuransi. Selama itu halal, ya seharusnya gak masalah kan? Meningkatkan personal brand. Kalau lo ingin menaikkan penghasilan, salah satu cara yang bisa lo coba adalah dengan meningkatkan personal brand. Kenapa? Misal, lo jago nulis nih, tapi lo nggak punya sosial media sama sekali. Berarti yang tahu kalau lo jago nulis ya cuma beberapa orang. Cuma orang-orang terdekat lo doang. Beda cerita kalau lo aktif bikin konten di media sosial dan punya banyak followers. Mungkin
akan ada ribuan orang yang tahu kalau lo jago nulis. Artinya akan lebih banyak peluang yang datang ke hadapan lo. Tapi pasti banyak banget yang bertanya, startnya dari mana kok? Gue harus bahas topik yang lagi ramai dong. Terus, gue posting di mana? Platform apa yang paling bagus? Mulailah dari apa yang paling lo pahami. Mulailah dari expertise lo. Kenapa? Karena kalau lo mau dikenal di media sosial sebagai orang yang jago fitness, tapi lo nggak pernah nge-gym, kan kocak. Yang paling masuk akal, ya lo membangun personal brand yang sesuai dengan keahlian dan pengalaman lo. Karena esensi dari membangun personal brand adalah untuk showcasing alias menunjukkan keahlian kita. Tapi pasti banyak banget yang merasa belum expert dan ujung-ujungnya ragu bikin konten di media sosial. Padahal expert bukan berarti lo harus S3 atau jadi profesor dulu loh. Bukan berarti lo harus dapat gelar Sir dulu dari Ratu Elizabeth. Dan bukan berarti lo harus punya pengalaman 30 tahun dulu. Expert bukan berarti lo punya penghasilan yang lebih banyak dari orang awam di suatu bidang. Lo kerja di industri tertentu, hobi baca buku tentang topik tertentu, itu sudah bisa jadi bahan yang cukup kok untuk membangun personal branding. Terus urusan platform, media sosial mana yang terbaik? Jawabannya simpel, terserah lo. Mikirin platform gak perlu sampai segitunya. Gak perlu sampai pusing. Cukup pilih platform yang paling bikin lo nyaman. Kalau lo senang dengan foto-foto estetik, silakan main di Instagram. Kalau lo senang dengan video-video pendek yang seru, pilih TikTok. Kalau target lo orang dewasa dan pembahasannya lebih ke arah profesional, berkaryalah di LinkedIn. Setiap media sosial punya karakter masing-masing. Cari tahu perbedaannya dan pilih yang paling cocok dengan lo. Simple. Gue memilih Instagram karena saran dari teman gue. Awalnya gue mau mencoba blogging, tapi teman gue itu bilang kalau dunia blogging udah nggak seramai dulu. Udah turun jauh bahkan. Dan kebetulan yang lagi naik waktu itu adalah Instagram. Jadi ya gue langsung memilih Instagram sebagai tempat untuk menunjukkan expertise gue. Gak pakai lama, walaupun dulu gue sama sekali gak bisa nulis dan gak bisa desain. Gue punya cerita tentang seberapa powerfulnya personal branding. Di tahun 2018, sebelum punya personal brand seperti sekarang, gue pernah buka kelas tentang dana pendidikan. Di iklan-iklan yang gue pasang untuk mempromosikan kelas itu, gue selalu menulis gelar dan sertifikasi gue, CFT, QEP, dan lain sebagainya. Tujuannya supaya gue kelihatan kredibel, supaya orang mau ikut kelasnya, dan harga kelasnya murah kok, di bawah 100.000. Lo tahu yang daftar berapa orang? 0. Di situ gue sadar kalau orang gak akan beli produk gue kalau orang gak percaya sama gue. Dan orang gak akan percaya sama gue kalau gue gak pernah menunjukkan expertise gue di media sosial. Setelah kejadian itu, gue langsung berkomitmen untuk membangun personal brand. Gak lama dari itu, kurang dari 4 atau 5 bulan setelahnya, gue malah diundang duluan untuk menjadi pembicara. Dan puji Tuhan, gue gak pernah ada lagi kejadian di mana gue udah capai-capai bikin kelas tapi gak ada yang datang. Tapi gue karyawan kok, pekerja kantoran. Emang perlu juga ya punya personal brand? Jangan salah, justru dengan punya personal brand, perusahaan yang bakal datang dan menawarkan pekerjaan. Dan ketika mereka yang datang ke lo, it's a totally different game. Artinya mereka yang butuh lo, bukan lo yang butuh mereka. Kalau kondisinya seperti itu, lo bisa lebih leluasa dalam nego gaji. Ya, lo tetap harus interview dengan segala macam. Tapi lo datang karena mereka mau menawarkan sesuatu, bukan karena lo mau meminta sesuatu. Dulu gue adalah orang yang anti banget sama media sosial loh. Instagram gue selalu di-provide, istri gue juga sama, bahkan sampai sekarang masih di-private. Untuk update foto juga jarang banget, bahkan foto anak pun gak pernah gue expose di media sosial. Kalaupun ada, fotonya gak pernah 100% menghadap depan. I believe that some part of life, well, most part of life, should be private. Tapi, bukan berarti gue gak bisa membangun personal branding kan. Personal branding tetap mengubah hidup gue. Personal branding telah mengubah hidup gue. Tanpa personal branding, gue gak akan bisa keluar dari dunia korporasi sampai tua. Gue hari ini bisa berdiri di atas kaki sendiri karena personal branding. Dengan personal branding, gue bisa kolaborasi dengan brand, bisa menjadi pembicara, bisa bikin kelas online, dan of course, bisa bikin buku yang lo baca ini. Kalau lo serius dengan personal branding, gue yakin lo bisa punya bisnis yang sangat menghasilkan. Bisnis yang produknya adalah diri lo sendiri. Kalau serius ya, memperluas network.
Walaupun mungkin gak kelihatan, gue sebenarnya adalah seorang introvert. Dan gue sangat menikmati keintrovertan gue. Lulus kuliah, gue kerja di bidang IT jadi programmer. Namanya programmer udah pasti lebih banyak menghasilkan waktu di depan layar daripada di depan orang. Itu adalah pekerjaan yang sangat cocok untuk orang yang social awkward kayak gue. Tapi ternyata hidup membawa gue ke pekerjaan lain, yaitu broker saham atau pialang saham. Gue harus memaksakan diri untuk kenal dengan banyak orang. Gue harus berani menelpon orang yang sama sekali belum gue kenal. Jadi ya lo pasti bisa bayangin seberapa besar effort yang gue keluarin untuk melakukan semua itu. Tapi di pekerjaan itulah gue belajar satu kenyataan penting dalam hidup. Besar atau kecilnya penghasilan kita sangat bergantung pada luas atau tidaknya network kita. Loh, kenapa bisa? Begini, sebagai broker saham, penghasilan gue hanya akan meningkat kalau satu, gue dapat lebih banyak klien, dua, gue dapat klien yang uangnya lebih banyak. Jadi pilihannya antara kuantitas dan kualitas. Kalau mau naikin kuantitas, klien yang tadinya cuma 10 harus gue tambah jadi 20. Kalau mau naikin kualitas, gue harus mencari klien yang ada di level direktur atau business owner, bukan cuma level karyawan doang. Nah, jadi mau dilihat dari sisi manapun, solusinya cuma satu. Gue harus meningkatkan skill networking kalau mau meningkatkan penghasilan. Tapi gue bukan broker saham kok. Oke, gue mau mengakui sesuatu. Jujur, hampir semua pekerjaan yang pernah gue dapat, itu semua berkat orang dalam. Berkat network. Tapi, orang dalam sama orang dalam itu beda ya. Orang dalam itu kalau lo masuk ke perusahaan karena bokap lo direktur, itu nepotisme namanya. Konotasinya pasti negatif. Tapi, orang dalam yang gue maksud adalah gue kenal dengan orang yang bisa menginfluence penghasilan pengambil keputusan di perusahaan itu. Gue kenal dengan orang yang bisa merekomendasikan gue ke jajaran atas. Coba deh lo pikirin, misal seorang recruiter ada di posisi di mana dia harus memilih antara dua kandidat yang dari segi skill dan expertise sama persis. Tentu dia bakal memilih kandidat yang direkomendasikan oleh anggota timnya sendiri dong. Kita memang lebih senang bekerja dengan orang yang kita kenal, atau setidaknya kenal dengan orang yang kita kenal. Itu manusiawi. Beberapa dari lo pasti punya pengalaman diterima kerja karena kenal seseorang. Dan ini bukan di dunia kerja doang. Di dunia bisnis juga sama. Semakin banyak yang lo kenal, semakin luas juga peluang bisnis yang bisa lo dapatkan. Siapa tahu teman baru lo punya teman, dan temannya itu punya teman lagi yang cocok untuk jadi rekanan bisnis lo. Siapa tahu kan? Jadi apapun pekerjaan lo harus berani memperluas network karena itu bakal berpengaruh banget pada penghasilan lo. Caranya gimana? Ya dengan berani bergaul. Lo harus berani approach orang lain duluan, entah itu di kampus, kantor, atau bahkan di tempat umum sekalipun. Dimanapun deh, lo harus berani ngenalin diri lo duluan dan basa-basi dengan siapa saja. Kuncinya cuma satu kok, berani mencoba. Kalau lo extrovert, mungkin gak perlu diajarin lagi ya. Lo pasti udah bisa bergaul. Nah, untuk yang introvert, gue mau bilang kalau lo justru punya kelebihan dalam urusan memperluas network. Kenapa? Karena introvert itu emang hemat ngomong. Jadi lo pasti otomatis membiarkan orang lain berbicara sepuasnya. Lo memberi spotlight ke orang lain, dan orang memang cenderung lebih suka sama lawan bicara yang banyak nanya, bukan yang banyak ngomong. Alkisah, ada seorang raja sedang mewawancarai dua orang. Setelah ngobrol dengan orang pertama, si raja yakin kalau si orang pertama itu adalah orang paling pintar di dunia. Tapi setelah ngobrol dan berinteraksi dengan lancar, bahkan kadang sampai bikin orang lupa kalau dia udah ngobrol sama gue berjam-jam. Kalau serius ingin menaikkan social skill lo, gue saranin lo baca buku legendarisnya Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Itu salah satu buku yang membuat gue sekarang bisa smooth banget kalau berinteraksi dengan orang lain. Baca juga buku Influence the Psychology of Persuasion kayak Robert Cialdini. Itu bagus banget, apalagi untuk lo yang pengen bisa jualan. Kok, gue harus ikut banyak komunitas gak? Kalau itu sih terserah lo, karena kadang kita harus terbiasa bergaul dengan orang-orang tertentu sampai lupa bahwa itu juga bisa disebut komunitas. Walaupun memang tanpa embel-embel komunitas. Misal, gue dulu sering gaul dengan orang-orang yang punya ketertarikan sama gue, yaitu investasi saham. Meskipun gue dan teman-teman gue ini kayak nggak officially ada di komunitas tertentu, kami tetap punya tujuan yang sama, cuan sebanyak-banyaknya. Alasan sebuah komunitas terlahir kan untuk mengumpulkan orang-orang dengan visi dan misi yang sama. Tapi di dalamnya pasti ada orang-orang yang sudah lebih berpengalaman dari lo. Jadi lo nggak cuma nyari koneksi doang sebenarnya di komunitas. Lo bisa juga sekalian cari ilmu, dan ketika lo sudah bergabung di komunitas tertentu,
Rasa persaudaraan pasti lebih tinggi banget. Kalau lo butuh apa-apa, mereka pasti langsung bantu tanpa pikir panjang. Bokap gue selalu mengingatkan gue untuk kenal dengan banyak orang. Tapi ya dulu gue nggak tahu manfaatnya apa. Sekarang setelah gue dewasa, gue baru paham kenapa bokap gue selalu mengingatkan itu ke gue. Karena dengan banyak orang yang lo kenal, hidup gue nggak akan pernah merana. Dan yang paling terasa manfaatnya sekarang, gue nggak pernah kehabisan kesempatan untuk menambah cuan. Your network is your net. Your network is your network. Gue harap setelah membaca bab ini lo jadi punya keberanian untuk memperluas network supaya kualitas hidup lo lebih meningkat lagi. The golden rules of personal finance. Sebenarnya kalau ngomongin personal finance, aturannya nggak banyak, tapi iya gak banyak juga yang ngelakuin. Kita tahu teori, tapi kita nggak pernah praktik. Ini yang sering gue sebut dengan istilah it's a common knowledge but not a common practice. Semua orang juga tahu kok kalau misalnya mau kaya berarti income harus besar. Dan ketika income udah besar, pengeluaran kalau bisa nggak usah ikut besar. Tapi, kalau semua orang udah tahu itu, kenapa nggak semua orang kaya? Kenapa nggak semua orang mencari income yang lebih besar dan berhemat? Ya kembali lagi, karena kita nggak praktik dan nggak komitmen. Jadi apa saja golden rules dan personal finance? Pertama dan yang paling basic adalah spend less than you earn. Kalau dari sisi pendapatan biasanya udah pada tahu, apalagi kalau lo karyawan yang gajinya memang setiap bulan stabil. Tapi, pengeluaran biasanya jarang ada yang tahu persis nih. Kita cuma tahu yang besar-besar doang seperti cicilan rumah, cicilan kendaraan, dan belanja bulanan. Nanti di bab mengatur pengeluaran, gue akan bahas tentang budgeting dan tracking expense supaya lo bisa tahu sebenarnya lo paling boros di bagian apa. Itu level 1. Kalau lo mau level yang lebih tinggi lagi, rules yang kedua adalah spend less than you earn and invest the rest. Karena ada konsep yang namanya opportunity cost. Artinya, setiap uang yang lo pakai untuk belanja sekarang dibanding untuk investasi akan punya dampak lebih besar dari yang lo kira. Misal, setiap bulan lo punya duit ekstra 1 juta. Ketika lo memutuskan untuk memakai duit itu untuk belanja, efeknya bukan cuma lo kehilangan 1 juta, tapi lebih besar. Lo kok bisa? Ya karena lo kehilangan keuntungan yang bisa lo dapatkan kalau duit itu lo investasikan. Misal, 1 juta itu setiap bulan lo habiskan untuk cicilan handphone. Anggaplah harganya 12 juta. Berarti lo kehilangan 12 juta kan dalam waktu 1 tahun? Enggak. Kalau 1 juta itu lo investasikan ke instrumen dengan return 6%, 1 juta per bulan itu bisa menjadi 12,3 juta dalam 1 tahun. Artinya, lo bukan cuma kehilangan 12 juta, lo kehilangan 12,3 juta, lebih 300 ribu dari yang lo kira. Begitu kurang lebih konsepnya opportunity cost. Rules yang ketiga, personal finance is 20% knowledge and 80% psychology. Manusia bukan robot. Kalau lo menganggap bahwa manusia adalah makhluk yang logis, yang setiap mengambil keputusan mengandalkan logika, maka lo salah. Keputusan manusia selalu berhubungan dengan emosi atau perasaan. Misal, impulsive buying. Lihat flash sale langsung beli. Apakah itu keputusan yang logis? Belum tentu kan? Flash sale adalah strategi marketing yang dibuat untuk menyerang emosi kita, supaya kita buru-buru beli. And by the way, beli saham karena lihat teman karena FOMO atau fear of missing out, juga termasuk impulsive buying loh. Pembeliannya belum tentu masuk akal padahal, tapi tetap dibeli. Begitulah memang manusia. Lalu ada juga instant gratification. Misal, sama seperti kasus tadi, setiap bulan kita punya duit ekstra 1 juta. Kalau kondisi keuangan lo masih belum stabil, secara logika tentu lebih baik uangnya ditabung atau diinvestasikan. Tapi, apakah kenyataannya selalu begitu? No, kadang lo lebih pilih check out belanjaan di e-commerce. Kenapa? Ya karena dengan beli barang, lo akan happy detik itu juga. Ketika barangnya sampai, kalau lo investasi, belum tentu besok langsung naik dan dapat untung. Lo harus sabar untuk merasakan hasilnya. Nah itu namanya instant gratification. Lo lebih memilih kebahagiaan instan dibandingkan jangka panjang. Padahal, kebahagiaan instan belum tentu baik untuk hidup lo ke depannya. Jadi harapan gue, lo gak cuma berhenti di paham ilmunya doang, karena setelah baca buku ini, lo juga harus melatih mental lo supaya gak mudah terpengaruh oleh apa yang lo lihat di luar sana. Terkait money psychology, bakal gue bahas lebih detail di bab berikutnya. Money psychology. Di era sekarang, jauh lebih gampang mengeluarkan duit dibanding menabung atau investasi. Coba deh lihat handphone lo.
Ada berapa apps untuk belanja atau berapa apps untuk investasi? Lebih banyak untuk belanja kan? Dan untuk membeli sesuatu, lo cuma perlu beberapa sentuhan dalam aplikasi itu. Media sosial juga lumayan berpengaruh ke gaya hidup konsumtif yang sering kita lihat di era sekarang. Di media sosial, kita sering sekali melihat influencer dengan gaya hidup glamor. Outfit mereka bagus, mobil mereka keren, rumah mereka luas. Beberapa bulan sekali mereka jalan-jalan ke luar negeri karena sering melihat itu. Secara tidak langsung, kita jadi ingin seperti mereka. Kita lalu mereplikasi hidup mereka dengan cara membeli barang-barang yang mereka pamerkan. Inti pentingnya paham psikologi. Gue tadi udah bilang, kalau kita ini manusia bukan robot. Let's say, kita menyerahkan semua keputusan investasi dalam hidup kita pada artificial intelligence. Kita kasih input, duit kita berapa, penghasilan dan pengeluaran per bulan kita berapa, dan kita punya tujuan finansial apa. Setiap bulan dia pasti bakal investasi. Dia akan menghitung sebulan harus investasi berapa dan akan selalu investasi sampai tujuan finansial itu tercapai. Nah, kalau manusia, kita nggak bisa sedisiplin itu. Bangun tidur aja kita langsung buka media sosial. Langsung melihat hal-hal yang membuat niat belanja kita naik. Belum lagi notifikasi promo dari aplikasi-aplikasi e-commerce. Uang yang tadinya ingin kita simpan untuk investasi malah terpakai untuk memenuhi keinginan. Manusia akan selalu rentan terhadap godaan. Misalnya ya, seperti yang udah gue bahas sedikit di bab sebelumnya, instant gratification. Kebutuhan untuk merasakan kesenangan jangka pendek yang cepat. Ini terjadi karena manusia punya dopamin, senyawa kimiawi di otak yang terkait dengan sistem kesenangan dan penghargaan, pleasure dan reward. Belanja membuat otak kita mengeluarkan dopamin, membuat kita merasa senang, dan ini melatih otak kita untuk terus-menerus belanja. Biasanya belanjanya dengan pembenaran, gue kan udah kerja keras selama sebulan ini. Boleh dong gue self reward. Lalu banyak juga yang gak bisa membedakan needs and want atau kebutuhan dan keinginan. Kita sebagai manusia cuma punya 3 kebutuhan, sandang, pangan, dan papan. Walaupun papan gak harus beli ya, karena kita bisa sewa rumah. Di setiap keputusan yang kita ambil tentang kebutuhan, pasti selalu tercampur dengan aspek keinginan. Makan misalnya, itu kebutuhan memang. Tapi ketika kita beli makan pakai ojek online karena ingin makanan tertentu yang lagi promo, nah, ada keinginan juga kan, padahal sebenarnya kita bisa masak. Rumah juga sama, kita butuh, tapi kita ingin yang dekat kantor supaya gak tua di jalan. Baju apalagi, gue suka brand ini, brand itu. Selalu ada keinginan untuk menempel pada setiap kebutuhan. Tugas kita adalah membedakan keduanya. Lalu, kita juga rentan terhadap impulsive buying, membeli sesuatu secara tiba-tiba dan tanpa ada rencana. Bukan karena butuh, ikut flash sale, beli barang limited edition, beli saham karena FOMO melihat teman, itu semua termasuk impulsive buying. Intinya, kita beli dulu, mikir belakangan. Gue mau, gue beli. Impulsive buying ini yang biasanya membuat kita boros banget. Karena ya kita sadarnya belakangan. Oh ternyata duit gue habis karena kebanyakan beli barang-barang yang gak gue butuh. Berikutnya adalah hedonistic adaptation. Biasa juga disebut dengan hedonic treadmill. Lo pernah gak merasa excited pengen banget beli iPhone baru? Lo bahkan sampai menabung berbulan-bulan demi dapat iPhone baru. Akhirnya, hari yang lo tunggu-tunggu tiba. Lo berhasil memegang iPhone terbaru di tangan lo. Happy banget kan? Tapi coba tunggu 6 bulan lagi. Perasaan lo bakal gimana? Pasti udah biasa aja. Itu namanya hedonistic adaptation. Kecenderungan manusia untuk segera kembali ke tingkat kebahagiaan yang relatif stabil setelah ada peristiwa besar atau positif maupun negatif. Kenapa ada istilah treadmill? Karena lo bakal terus-terusan beli iPhone baru, mobil baru, atau barang apapun yang baru demi merasakan kebahagiaan. Lo seperti berlari di treadmill yang gak akan pernah berhenti. Terakhir, price anchoring. Lo pernah gak lagi belanja terus melihat harga yang dicoret? 1 juta dicoret jadi 600.000 misalnya. Nah, 1 juta itu price anchor alias patokan harganya supaya lo menganggap bahwa 600.000 itu murah. Steve Jobs pernah menggunakan strategi ini ketika memperkenalkan iPad untuk pertama kalinya. Steve Jobs menjelaskan dulu fitur-fitur revolusioner iPad secara panjang lebar. Lalu sebelum menyebut harga iPad, Steve Jobs bercerita dulu bahwa menurut para ahli, iPad ini seharusnya dijual harga 999 US dollar. Gak lama dari itu, Steve Jobs menyebut harga asli iPad 499 dolar. Calon pembeli langsung bahagia, merasa bahwa harga itu murah untuk value yang mereka dapatkan. Padahal, ya harga segitu terasa murah karena di awal sudah ditunjukkan harga yang jauh lebih tinggi dari itu. Kalau harga yang pertama kali ditunjukkan 99 dolar, 499 pasti terasa mahal. Begitulah cara kerja price anchoring. Anggapan kita terhadap mahal atau murah
sesuatu barang tergantung pada angka pertama yang kita lihat. Manusia nggak akan pernah bisa sepenuhnya logis. Tapi setidaknya dengan penjelasan di bab ini, gue harap lo jadi bisa mendeteksi jebakan-jebakan yang akan berdampak buruk untuk keuangan pribadi lo. Mengatur pengeluaran. Pengeluaran atau expense adalah semua uang yang keluar dari dompet kita, entah untuk kebutuhan sehari-hari atau jalan-jalan ke luar negeri. Seperti yang gue bilang tadi, kita pasti selalu sadar dengan pengeluaran-pengeluaran yang besar seperti cicilan rumah, cicilan kendaraan, dan belanja bulanan. Tapi kita belum tentu tahu persis total pengeluaran-pengeluaran kecil seperti untuk beli kopi atau rokok. Padahal, yang kecil-kecil seperti itu kalau ditumpuk lumayan besar juga jadinya. Lo pernah dengar istilah lead factor? Lead factor adalah istilah untuk pengeluaran-pengeluaran kecil yang bersifat rutin, sehingga bisa berdampak cukup besar terhadap keuangan pribadi. Kata lead dipakai karena fenomena ini sering kali terjadi pada orang-orang yang beli kopi setiap hari. Tapi yang nggak harus kopi juga, pengeluaran apapun bisa disebut lead factor. Misal, lo setiap hari ke kantor naik ojek online karena malas naik transportasi umum, dan lo berpikir, nggak apa-apalah cuma 15.000 doang kok. Padahal, kalau dikalikan dengan 24 jumlah hari kerja, lo berarti mengeluarkan uang sebesar 360.000 setiap bulan. Kalau setahun, ya tinggal kalikan 12. Artinya, dalam setahun lo mengeluarkan uang sebesar 4.320.000 untuk ojek online. Itu baru untuk ojek online doang loh, belum yang lain-lain. Maka dari itu, lo wajib mencatat pengeluaran agar bisa melihat pola yang tersembunyi. Sebenarnya lo borosnya kemana sih? Makanan atau pakaian? Semua itu baru akan kelihatan kalau lo konsisten mencatat pengeluaran. Fixed expense adalah pengeluaran-pengeluaran yang tidak akan berubah setiap bulannya. Misalnya cicilan. Cicilan kan bakal segitu terus dari awal sampai akhir. Gak ada istilahnya cicilan rumah tiba-tiba naik. Bisa sih kalau bunga KPR naik, tapi ini lumayan jarang. Bayar internet atau langganan Netflix juga biasanya termasuk fixed expense. Sementara, variable expense adalah pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya tidak pasti setiap bulannya. Contohnya belanja bulanan. Kita biasanya punya budget memang, let's say 1 juta. Tapi, pada kenyataannya pasti lebih atau kurang sedikit dari 1 juta. Pacaran juga sama, kadang naik kadang turun. Kalau lagi jomblo, langsung nol berarti. Selain fixed expense dan variable expense, ada juga yang namanya operational expense. Operational expense adalah pengeluaran esensial yang harus dibayar agar kita bisa bertahan hidup. Misalnya nggak bayar KPI, lama-lama kita diusir kan? Dia termasuk esensial berarti. Sama halnya dengan bayar air dan listrik, dan di masa pandemi begini, internet juga termasuk karena kita nggak bisa sekolah atau kerja tanpa internet. Transportasi dan belanja bulanan juga termasuk esensial. Nah pertanyaannya, bagaimana cara mengatur pengeluaran dengan baik? Ada yang bilang kalau rules of thumb yang terbaik adalah yang 50-30-20. Jadi 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, 20% untuk tabungan. Ada juga yang menyarankan 40-30-20-10. Tapi rasio yang biasanya gue pakai adalah 60-30-10. Jadi 10% untuk asuransi, 30% untuk menabung dan investasi, 60% untuk apapun yang lo mau bebas. Karena banyak yang bingung ketika memakai aturan 50-30-20, bingung bagaimana cara menentukan wants and need, bingung budget untuk happy-happy terus berapa, gue nggak pernah terlalu memusingkan wants and needs. Makanya gue lebih menyarankan aturan yang 60-30-10. Karena yang penting hidup lo lebih rendah dari pendapatan lo. Entah itu untuk wants atau needs ya terserah lo. Ingat golden rules yang pertama kan, spend less than you earn, live within your means. Pertanyaan yang sering muncul begini, kalau kurang dari 30% gimana kok? Jangankan 30%, 10% aja gue gak mampu. Gak masalah, jangan menunggu 30% untuk mulai. Mulailah dengan apa yang bisa lo sisihkan sekarang. Kalau lo cuma bisa menyisihkan 1% untuk menabung dan investasi, ya nggak apa-apa, mulai aja dari situ. Nanti kalau penghasilan lo udah naik, silakan naikkan juga persentasenya. Atau coba lihat catatan pengeluaran lo. Siapa tahu ada yang bisa dikurangi di sana untuk menambah budget menabung dan investasi.
Misalnya ya, lo biasanya makan siang pesan di ojek online, coba hemat makan siang lo dengan cara masak sendiri. Gak bisa masak, coba cari warteg di sekitar kantor lo, yang paling murah kalau bisa. Intinya, jangan menunggu ideal dulu untuk mulai menabung dan investasi. Dengan menunggu, lo sama aja dengan membuang momen berharga. Dana darurat. Sebelum membahas dana darurat, lo harus tahu dulu tentang risiko. Karena kita sekarang sudah masuk ke pembahasan risk management. Risiko dalam konteks personal finance adalah segala sesuatu yang bisa bikin financial goals kita berantakan. Risiko adalah konsekuensi yang bisa terjadi yang disebabkan oleh proses yang sedang berlangsung maupun kejadian tertentu di masa mendatang. Namanya hidup, tidak akan pernah terlepas dari yang namanya risiko. Risiko kehidupan lah, risiko pekerjaan lah, dan lain-lain. Akan selalu ada hal-hal yang bisa menyabotase tujuan keuangan kita. Kerja selalu ekstra, setiap hari lembur, hubungan dengan atasan bagus, setiap ada tugas tambahan gak pernah menolak, tapi ujung-ujungnya tetap di PHK. Apakah bisa? Iya bisa. Bisnis plan udah oke banget, modal juga besar, produk berkualitas, tapi ujung-ujungnya bisnis tetap gagal. Bisa juga, bisa banget. Begitulah risiko, akan selalu menemani dimanapun kita berada. Ada 3 tipe risiko. Yang pertama itu pure risk, yang kedua speculative risk, yang ketiga individual risk. Pure risk atau risiko murni adalah risiko yang kalau kejadiannya kita pasti rugi, dan kalau nggak kejadian kita nggak rugi. Contohnya kebakaran, kecelakaan, dan PHK. Pure risk biasanya bisa kita alihkan ke pihak lain dengan cara membeli asuransi. Speculative risk adalah risiko yang kalau kejadian akan punya 2 outcome atau hasil, untung atau rugi. Contohnya ya investasi saham. Ketika kita membeli saham suatu perusahaan, harganya bisa naik atau turun. Ada risiko rugi, tapi ada kemungkinan untung juga. Individual risk adalah risiko kehidupan yang bisa mempengaruhi kondisi finansial kita. Individual risk dibagi menjadi 3 lagi. 1. Personal risk atau risiko terhadap diri sendiri. Ini biasanya di cover asuransi jiwa atau asuransi kesehatan. Property risk atau risiko keuangan terhadap suatu benda. Ini biasanya di cover asuransi rumah atau asuransi kendaraan bermotor. 3. Liability risk atau risiko menanggung kerugian orang lain karena kelalaian kita. Contohnya, menyerempet mobil orang, mau gak mau kita harus membayar kerugian dia. Sekarang, kita bisa masuk ke pembahasan dana darurat. Dana darurat sesuai namanya adalah dana yang dipersiapkan untuk kondisi darurat. Contohnya, atap rumah bocor, mobil tabrakan, laptop tiba-tiba rusak. Supaya financial goals kita tidak terganggu, kita sebaiknya menggunakan dana darurat untuk keperluan-keperluan seperti itu. Tapi, kalau lo beli laptop atau simply karena lo pengen laptop baru gimana? Apakah itu termasuk dalam keadaan kondisi darurat? Jelas enggak ya. Kalau laptop lo benar-benar gak bisa nyala entah karena jatuh atau karena memang udah tua, dan lo jadi gak bisa kerja karena itu baru kondisi darurat. Jumlah dana darurat gue kelompokkan menjadi 3. Yang pertama single, 3 kali operational expense. Yang ketiga berkeluarga, 6 kali operational expense. Yang ketiga cash flow naik turun, 12 kali operational expense. Let's say lo adalah pria atau wanita single dengan gaji 10 juta per bulan. Pengeluaran lo 6 juta, tapi dari 6 juta itu 2 jutanya gak esensial. Misalnya untuk belanja online, nongkrong, hobi, atau apapun yang gak penting. Artinya, operational expense lo 4 juta dan 4 juta itu juga dikali 3. Lo harus punya 12 juta untuk dana darurat nanti. Loh, gak besar-besar amat ternyata ya. Kalau single sih iya. Kenapa? Karena kalau lo kenapa-napa misalnya lo sakit atau bisnis lo gagal, yang akan merasakan dampaknya ya cuma lo sendiri. Makanya untuk orang yang masih single, dana daruratnya nggak perlu besar-besaran. 3 kali operational expense juga udah cukup. Beda cerita kalau lo udah berkeluarga. Misalnya lo udah punya pasangan dan udah punya anak 1. Kalau lo nggak punya uang, yang melarat bukan cuma lo doang, pasangan dan anak lo juga ikutan. Belum lagi kalau pasangan lo kebetulan gak kerja. Belum lagi kalau mertua lo perlu bantuan juga. Dana darurat lo harus 6 kali operational expense kalau udah berkeluarga. Terakhir,
untuk orang yang cash flow-nya naik turun, misalnya pengusaha atau freelancer. Menurut gue, pengusaha dan freelancer butuh bumper yang lebih tebal dari pekerja kantoran. Kenapa? Ya karena penghasilannya nggak stabil. Mereka harus tetap bertahan hidup ketika bisnis sedang rugi atau ketika klien sedang sepi. Makanya, untuk orang-orang yang penghasilannya nggak stabil, dana daruratnya harus dimiliki adalah 12 kali dari operational expense. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita udah berhasil mengumpulkan dana darurat, simpannya di mana? Syaratnya ada dua, dana darurat harus disimpan di instrumen investasi yang gak fluktuatif dan bisa cair. Tabungan reksadana, pasar uang, dan emas adalah instrumen investasi yang cocok untuk menyimpan dana darurat. Pertama, karena pergerakan harganya termasuk stabil, tabungan sama sekali nggak ada pergerakannya malah. Dan untuk jangka panjang, nilai reksadana dan emas biasanya naik. Jadi ya lumayan, dapat untung walaupun sedikit. Dan semuanya mudah dicairkan, lo bisa jual kapanpun. Kenapa nggak bisa di saham aja kok? Saham kan termasuk aset yang lumayan liquid, mudah dicairkan. Kita cuma harus menunggu sehari atau 2 hari sebelum dananya cair. Let's say dana darurat lo simpen dalam bentuk saham. Kalau tiba-tiba ada dalam keadaan darurat, berarti saham lo itu harus dijual. Oke lah, lo kan bisa dapat dananya langsung. Tapi gimana kalau, oke lah, lo bisa langsung dapat dananya. Tapi gimana kalau ketika lo butuh dana darurat, sahamnya ternyata lagi turun 11%, sayang banget kan, lo terpaksa menjual saham itu dalam keadaan rugi. Menurut gue, dana darurat disimpan di rekening doang juga nggak apa-apa kok. Loh, rugi dong nggak dapat bunga sama sekali. Ya nggak apa-apa, karena esensi dana darurat bukan untuk cari untung, tapi lebih ke agar bisa bertahan hidup kalau ada kejadian yang nggak terduga. Saran gue, simpan dana darurat itu sebagian di rekening, sebagian di reksadana, dan sebagian di emas. Asuransi. Asuransi. Sebelum membahas asuransi lebih dalam, ada baiknya lo tahu dulu berapa terminologi dari yang sering dipakai di dunia asuransi. Premi. Premi adalah uang yang kita bayarkan ke penyedia asuransi. Gunanya apa? Gunanya ya supaya premi kita tetap aktif. Polis. Polis adalah kontrak antara pemegang polis dengan penyedia asuransi. Di dalamnya, seperti kontrak pada umumnya, ada penjelasan tentang segala hak dan kewajiban kedua belah pihak. Informasi terkait jenis pertanggungan, besaran premi, syarat klaim, dan lain-lain. Semuanya ada di dalam polis. Sebelum memilih asuransi, pastikan lo tahu isinya apa. Karena kebanyakan masalah asuransi, terutama masalah nggak bisa diklaim, terjadi karena nasabah yang kurang paham tentang apa saja yang ada di dalam polis. Jangan terlalu percaya sama agen asuransi, karena bisa terjadi mispersepsi. Maksud agennya apa, kita menangkapnya apa. Selalu baca polisnya dengan seksama dari awal sampai akhir. Uang pertanggungjawaban. Uang pertanggungjawaban adalah uang yang akan dicairkan penyedia asuransi apabila ada klaim. Jadi, kalau seseorang beli asuransi dan disebut bahwa uang pertanggungjawabannya 1 miliar, maka dia bisa mengklaim sampai 1 miliar jika terjadi kerugian yang dibahas dalam polis. Misal, asuransi kesehatan kalau dia sakit, maka dia berhak mengklaim uang pertanggungjawaban sampai 1 miliar. Tertanggung utama. Tertanggung utama adalah orang yang ditanggung pihak asuransi. Pemegang polis. Pemegang polis adalah orang yang memiliki kontrak dengan penyedia asuransi. Tertanggung utama dan pemegang polis belum tentu sama ya. Misalnya, ada seorang ayah yang ingin membelikan asuransi kesehatan untuk anaknya yang berumur 3 tahun. Berhubung anaknya masih di bawah umur, maka yang harus menandatangani kontrak adalah ayahnya. Dalam kasus ini, sang ayah adalah pemegang polis, sementara anaknya adalah tertanggung utama. Sekarang gue mau bahas tipe-tipe asuransi yang lo harus tahu. Pertama, asuransi jiwa. Fungsi asuransi jiwa adalah untuk melindungi kerugian finansial yang akan terjadi jika tertanggung utama meninggal. Misalnya, ada seorang ayah yang merupakan pencari nafkah utama. Dia punya istri dan 3 anak. Kalau sang ayah meninggal, tentu keluarganya akan kesulitan dari segi finansial. Nah, inilah gunanya asuransi jiwa, agar istri dan anaknya tetap bisa hidup normal jika sang ayah meninggal. Lalu apa namanya asuransi sakit krisis? Lalu ada yang namanya asuransi sakit kritis. Gunanya adalah untuk melindungi kerugian finansial yang akan terjadi jika tertanggung utama didiagnosa sakit kritis.
Kenapa orang butuh asuransi sakit kritis? Karena orang yang sakit kritis tidak akan bisa bekerja. Dan kalau tidak bisa bekerja, otomatis dia tidak akan punya penghasilan. Ada juga asuransi kesehatan. Ini adalah jenis asuransi yang paling umum dan paling sering kita dengar. Fungsinya untuk melindungi kerugian finansial yang akan terjadi jika harus rawat inap. Tapi, asuransi kesehatan bukan cuma untuk rawat inap sebenarnya. Ada juga untuk mengcover one day care, operasi, rawat jalan seperti kecelakaan, dan lain-lain. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang paling butuh asuransi? Kalau lo adalah pencari nafkah dan ada yang bertanggung jawab pada lo untuk bisa bertahan hidup, berarti lo butuh asuransi untuk melindungi orang-orang terdekat lo. Pertanyaan berikutnya adalah, oh, salah. Tapi, mana dulu yang harus dibeli dari ketiga asuransi tadi? Ini pendapat gue aja ya. Orang lain mungkin berbeda. Menurut gue, kalau lo udah berkeluarga dan punya tanggungan, yang harus diutamakan adalah asuransi sakit kritis dulu. Setelah itu asuransi jiwa, baru setelah itu asuransi kesehatan. Kenapa begitu? Kenapa asuransi jiwa setelah asuransi sakit kritis? Karena pemikiran gue begini, misalnya ada seorang ayah dengan istri dan 2 anak. Artinya ada 4 orang yang bergantung pada penghasilan sang ayah, karena dia sendiri termasuk kan. Kalau dia sakit kritis, dia berarti harus menanggung beban 4 orang. Tapi kalau dia meninggal, bebannya berkurang jadi 3 orang. Itulah alasan kenapa menurut gue asuransi sakit kritis harus lebih dulu dari asuransi jiwa. Kenapa asuransi kesehatan terakhir? Iya, dirawat di rumah sakit pasti butuh biaya yang lumayan besar. Tapi kalau penyakitnya bukan penyakit kritis, dalam beberapa hari atau minggu kita sudah bisa bekerja kembali. Penghasilan kita terganggu memang, karena harus bayar biaya rumah sakit. Tapi terganggunya cuma sebentar, beda dengan penyakit kritis, di mana kita tidak akan bisa bekerja dalam waktu yang cukup lama. Gue juga harus bahas beberapa jenis asuransi yang bakal lo sering dengar. Asuransi tradisional, asuransi dwiguna, asuransi unit link. Asuransi ada 2 macam. Asuransi yang ada investasinya dan yang gak ada. Investasi di dalam asuransi disebut nilai tunai. Nah, asuransi tradisional atau asuransi yang di dalamnya tidak ada nilai tunai, kalau lo bayar selama setahun dan gak klaim, berarti duit lo hangus. Asuransi yang di dalamnya ada nilai tunai ada 2 macam, asuransi dwiguna dan asuransi unit link. Keduanya mirip sebenarnya, karena sama-sama punya aspek investasi dan proteksi. Kalau tradisional kan proteksi doang. Bedanya adalah kalau dwiguna nilai tunainya dijamin, sementara unit link tidak. Supaya nggak pusing, gue contohin deh. Misal, lo beli asuransi jiwa yang di dalamnya ada investasi dan proteksi. Jangka waktunya 30 tahun. Kalau dalam 30 tahun lo itu meninggal, lo dapet 1 miliar. Tapi, kalau setelah 30 tahun berlalu lo ternyata masih hidup, lo dapet juga 1 miliar. Nah, berarti asuransi jiwa itu termasuk yang dwiguna, karena lo dijamin akan dapat uang segitu. Kalau unit link gimana? Kalau lo meninggal, sama, dapat 1 miliar. Tapi kalau lo ternyata masih hidup, lo belum tentu dapat 1 miliar. Kenapa? Karena dana yang lo dapat dari unit link bergantung pada instrumen investasi yang dipilih. Unit link itu asuransi yang dipasangkan dengan reksadana. Jadi, dana yang lo dapat bergantung sama value reksadana itu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menghitung kebutuhan asuransi? Sebenarnya, kebutuhan asuransi harus disesuaikan dengan tahap kehidupan dan financial goals masing-masing. Jadi memang harus case by case, gak bisa lo ikutin sepenuhnya. Tapi gue akan bahas 3 approach yang bisa lo pakai untuk menghitung kebutuhan asuransi. 1. Income approach, 2. Expense approach, 3. Financial goals approach. Income approach membahas soal nilai ekonomis atau potensi income yang bisa kita dapatkan sampai pensiun. Misal, ada seorang laki-laki berumur 28 tahun dengan penghasilan 120 juta per tahun. Dia memprediksi akan pensiun di umur 60 tahun. Maka uang pertanggungan yang harus dia dapat dari asuransi sebesar 3,8 miliar. 60 dikurangi 28 dikali 120 juta. Rumusnya, umur pensiun dikurangi umur sekarang dikali penghasilan per tahun. Kenaikan income gak perlu dihitung.
Berikutnya ada expand approach. Expand approach melihat kebutuhan asuransi dari sisi pengeluaran yang akan kita keluarkan sampai usia pensiun. Misal, prianya masih yang tadi, berumur 28 tahun dengan penghasilan 120 juta per tahun dan akan pensiun di umur 60 tahun. Pengeluaran per tahunnya katakanlah 60 juta per tahun. Maka, uang pertanggungan yang harus dia dapat dari asuransi sebesar 1,9 miliar. 60 dikurangi 28 dikali 60 juta. Rumusnya, umur pensiun dikurangi umur sekarang dikali pengeluaran per tahun. Kenaikan expense nggak perlu dihitung. Terakhir ada financial goals approach. Ini membahas soal perlindungan spesifik untuk financial goals. Financial goals kan ada banyak ya, mulai dari dana pendidikan, anak, dana pensiun, menikah, beli rumah, beli mobil, sampai jalan-jalan ke luar negeri. Intinya yang lo harus lindungi adalah jumlah dana yang harus lo kumpulin. Misal, ada seorang ayah berumur 30 tahun, dia punya anak berumur 5 tahun, asumsi biaya kuliah anaknya ketika dia 18 tahun nanti 15 juta sampai lulus. Dan anggaplah anaknya lulus di usia 22 tahun. Maka uang pertanggungan yang harus dia dapat sebesar 500 juta sampai usia 47 tahun. Gak perlu pakai rumus karena sama persis dengan jumlah dana yang harus dia kumpulkan. Nah, kenapa 47 tahun? Usia anaknya sekarang 5 tahun. Asumsi lulus kuliah di usia 22 tahun. Artinya, masih ada waktu 17 tahun. Berarti, si ayah harus sehat walafiat sampai usia 47 tahun. Makanya, uang pertanggungannya cukup sampai 47 tahun. Walaupun gue sudah menjelaskan panjang lebar tentang asuransi, jangan malas untuk mencari tahu sendiri. Kondisi hidup setiap orang berbeda-beda. Carilah asuransi yang sesuai dengan kebutuhan lo. Part 3. Growing the money. Investment and risk. Ngomongin cuan memang gampang. Semua orang bisa menyombongkan cuannya di media sosial, entah dari saham atau kripto. Yang susah adalah memanage mental kita ketika sedang rugi. Makanya, sebelum ngomongin cuan, kita harus ngomongin resiko dulu. Pertama, lo harus tahu yang namanya risk appetite. Ini adalah resiko yang lo berani ambil untuk mengejar hasil investasi. Yang lo berani ambil bukan yang lo sepatutnya ambil. Misalnya, lo punya temen yang tajir gara-gara kripto. Lo nggak tahu apa-apa tentang kripto, tapi lo pengen tajir juga. Jadi lo ngomong gini ke teman lo, bro, gue mau dong cuan dari kripto juga. Lo beli apa aja? Gue ikutin deh. Kalau kasusnya begitu, risk appetite lo lebih tinggi berarti. Karena lo rela rugi besar untuk dapat cuan besar. Padahal lo nggak paham sama sekali tentang kripto. Kedua, lo harus tahu tentang risk profile. Risk profile adalah seberapa rela dan sanggup lo mengambil risiko. Risk appetite cuma membahas keberanian, tapi risk profile membahas keberanian dan kesanggupan. Jadi risiko yang berani lo ambil seharusnya sesuai dengan keadaan lo sekarang. Faktornya banyak banget. Umur lo berapa, investasi lo ditahan berapa lama, tanggungan lo berapa, dan lain-lain. Kenapa umur jadi faktor? Karena orang berumur masih 20-an biasanya akan lebih agresif mengambil risiko dibanding orang berumur 50-an. Kenapa? Karena kalau kita investasi dan rugi di usia 20-an, kita masih punya uang produktif yang cukup panjang untuk mengembalikan kerugian itu. Beda dengan orang yang berumur 50-an dan biasanya lebih berhati-hati memilih investasi. Durasi investasi juga berpengaruh terhadap risk profile. Kalau lo cuma mau simpen uang lo selama 30 tahun, let's say udah menambah modal nikah, gue gak akan menyarankan lo buat investasi saham. Gue akan menyarankan instrumen yang lebih konservatif seperti reksadana pasar uang. Kalau panjang, misal lo gak akan butuh uangnya sampai 5 tahun, boleh pilih saham. Semakin pendek time frame atau durasi investasi, pilihan investasi seharusnya semakin konservatif. Kebalikannya juga berlaku. Tanggungan juga sama, karena ya sama seperti kalau umur kita masih muda. Ketika kita kehilangan semuanya karena salah pilih investasi, gak masalah. Kan yang rugi diri sendiri doang. Tapi kalau udah berkeluarga, bahaya kan? Kita pasti nggak akan berani ambil resiko yang terlalu tinggi kalau udah punya banyak tanggungan. Risk profile melihat keadaan lo sekarang secara lengkap supaya lo tahu tingkat risiko yang tepat untuk lo sebenarnya seberapa. Ketiga, risk tolerance. Ini adalah risiko yang lo bisa toleransi. Misal, lo pengen investasi seagresif mungkin karena takut sama inflasi. Lo akhirnya memilih kripto, aset yang dalam sehari kadang bisa turun sampai 30%. Padahal sebelumnya lo belum pernah investasi, lo cuma nabung di deposito. Akhirnya lo stres karena mental lo nggak kuat. Risk tolerance ini masih rendah berarti.
Apakah risk tolerance bisa ditingkatkan? Bisa, tapi harus bertahap, pelan-pelan. Kalau lo biasa nabung di deposito, jangan langsung pindah ke kripto. Dari deposito coba ke reksadana pasar uang dulu. Setelah itu baru reksadana pendapatan tetap. Lalu reksadana campuran, setelah itu baru saham, kripto, dan lain-lain yang lebih beresiko. Ketiga resiko barusan, risk appetite, risk profile, risk tolerance, berhubungan dengan kepribadian dan kondisi hidup kita. Tapi ada juga risiko lain yang lebih berhubungan dengan kondisi eksternal, yaitu risiko pasar. Risiko pasar adalah potensi kerugian yang bisa kita rasakan karena faktor-faktor yang mempengaruhi pasar. Contohnya suku bunga, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Kalau ekonomi suatu negara terguncang misalnya dan suku bunga naik, biasanya harga saham turun. Karena orang-orang yang tadinya investasi di saham berpindah ke deposito atau reksadana pasar uang. Selain itu, ada juga risiko uang frustasi. Ini adalah potensi kerugian yang bisa kita rasakan karena gagal bayar. Misal, ada perusahaan yang menerbitkan obligasi untuk ekspansi bisnis, terus kita beli. Seharusnya kita sebagai pembeli dapat imbalan kupon sampai periode akhir yang sudah ditentukan. Tapi, kalau kondisi perusahaannya terpuruk, mereka belum tentu bisa bayar. Kita sebagai investor otomatis rugi. Lalu, ada juga risiko likuiditas. Ini adalah potensi kerugian yang bisa kita rasakan ketika investasi yang kita miliki tidak bisa kita jual kembali. Misal, saham yang kita pegang ARB auto reject bawah alias turun terus, saking rendahnya harganya nggak ada lagi yang mau beli. Nah, ini resiko likuiditas namanya. Saham. Saham adalah bukti kepemilikan kita atas suatu perusahaan atau emiten. Misal, kita beli saham BCA, artinya kita secara resmi adalah salah satu pemilik BCA. Ya walaupun cuma 0,00001%-nya. Sebelum membahas lebih jauh tentang saham, gue mau bahas dulu istilah-istilah yang harus lo tahu karena ini sangat penting banget. Pertama ada emiten. Emiten adalah perusahaan terbuka yang sahamnya diperjualbelikan ke publik. Karena perusahaannya tertutup, kita nggak bisa beli atau jual sahamnya secara bebas. Harus langsung ke perusahaannya. Itu pun belum tentu ada. Kita nggak akan bahas perusahaannya yang seperti itu tapinya. Agar saham suatu perusahaan bisa diperjualbelikan di bursa, perusahaan itu harus melewati proses IPO atau Initial Public Offering atau penawaran saham perdana. Ini adalah pertama kalinya suatu perusahaan menawarkan sahamnya kepada masyarakat secara luas. IPO biasanya dibagi menjadi dua tahap, book building dan polling. Book building adalah masa penawaran awal di mana harga saham perdana masih berupa range. Investor cuma bisa menyampaikan minat pemesanan tanpa tahu harga pasti sahamnya berapa. Dan investor tidak perlu setor dana dulu. Setelah underwriter, pihak yang membantu proses IPO, biasanya bank, menentukan harga, investor akan mendapatkan saham perusahaan yang IPO-nya sesuai dengan alokasi yang sudah ditentukan. Semakin besar pada saat IPO, maka semakin kecil porsi yang akan didapatkan. Setelah itu baru polling. Di tahap polling, harga pasti sudah ada, dan investor harus store dana dulu. Seluruh pesanan investor dikumpulkan dulu lewat perusahaan sekuritas. Kalau yang memesan terlalu banyak, jatah dan sisa pembayaran akan dikembalikan ke investor. Sebenarnya terkait book building dan polling ini agak terlalu teknis, tapi ya setidaknya lo tahu. Untuk bisa jual beli saham, harus melalui yang namanya perusahaan sekuritas. Kita nggak bisa beli lewat bank ataupun lembaga-lembaga keuangan lainnya. Perusahaan sekuritas adalah perantara antara pembeli dan penjual saham. Perusahaan sekuritas bertindak sebagai perantara pedagang efek atau PPE. Sementara seorang broker atau pialang saham bertindak sebagai wakil perantara pedagang efek atau WFFE. Saat kita buka akun di perusahaan sekuritas, kita otomatis punya akun di dua tempat lain, rekening dana nasabah RDN dan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Banyak yang bertanya ke gue, kok kalau perusahaan sekuritasnya bangkrut, apa duit gue akan hilang? Jawabannya ya enggak dong, karena perusahaan sekuritas gak pegang duit, mereka nggak pegang saham juga. Duit lo ditampung di RDN, sementara saham lo ditampung di KSA. Setelah dilepas ke publik, saham bisa dibeli dengan sistem bid dan offer. Lo pernah ke pasar kan? Ada yang jual cabai, terus cabai lo itu tawar dulu sebelum dibeli. Nah, sistem bursa efek juga persis begitu. Misal ada saham yang harganya sekarang 1.000, tapi lo pengen beli di harga 950.
Artinya 1000 itu adalah offer, sementara 950 itu bid. Transaksi akan terjadi kalau angka bid dan offer sama. Sekarang kita bahas cuan. Cuan dari saham itu ada dua, capital gain dan dividen. Capital gain adalah keuntungan yang kita dapat saat menjual saham yang harganya sudah naik. Misal, gue beli saham perusahaan ABCD di harga 1000, lalu gue jual di harga 1050. Capital gain gue Rp50 per lembar berarti. Dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Jadi kalau perusahaan ABCD tahun lalu mendapatkan keuntungan alias profit dan melalui RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, memutuskan untuk bagi hasil, kita sebagai pemegang saham akan dapat bagian. Pertanyaan yang paling penting adalah, bagaimana cara memilih saham? Saham apa yang bisa bikin kita cuan? Untuk menganalisis suatu saham, kita bisa menggunakan dua metode. 1. Analisis teknikal. 2. Analisis fundamental. Analisis teknikal adalah sebuah teknik analisis dengan cara melihat pola pergerakan harga di masa lalu. Analisis teknikal lebih fokus melihat grafik harga, apakah tren harganya sedang naik, polanya bagaimana, bullish naik atau bearish turun, atau sideways gak naik gak turun. Pergerakan harga secara historis inilah yang dijadikan dasar untuk melakukan pembelian dan penjualan. Analisis fundamental tidak terlalu mempedulikan pola pergerakan harga di masa lalu. Analisis fundamental lebih fokus ke intrinsic value suatu perusahaan. Jadi yang dianalisis adalah performa perusahaannya, laporan keuangannya, proyeksi ke depannya, dan lain-lain yang berhubungan dengan kondisi perusahaan secara keseluruhan. Karena dalam jangka panjang, harga saham akan mengikuti performa perusahaan. Analisis fundamental percaya bahwa harga saham dalam jangka pendek sering terdiskon dari nilai intrinsiknya. Kenapa? Sebelumnya begini, para penganut analisis teknikal percaya bahwa mereka bisa dapat cuan dengan cepat. Gue juga kadang gitu, puas ketika saham yang gue beli naik 3% atau 5%. Tapi ada juga yang ingin keuntungan berkali-kali lipat. Dan untuk itu dia rela bertahan lama untuk memegang sebuah saham. Dia percaya bahwa selama perusahaan itu baik-baik aja dan terus bertumbuh, harga sahamnya juga otomatis akan naik. Nah, orang yang seperti ini berarti penganut analisis fundamental. Kalau analisis teknikal melihat jangka pendek, harian, mingguan, bulanan. Analisis fundamental melihat jangka panjang atau tahunan. Analisis mana yang lebih baik? Menurut gue sih saling melengkapi. Dan balik lagi ke orangnya juga sih. Kalau lo tipe orang yang punya mental sabar, bisa baca laporan keuangan, senang mencari perusahaan yang bakal berkembang pesat, lo lebih cocok di analisis fundamental. Tapi kalau lo malas baca laporan keuangan, gak tertarik amat sama operasional perusahaan dan memang ingin mencari cuan yang cepat, lo lebih cocok di analisis teknikal. Gak ada metode analisis yang lebih superior, tinggal lo lebih cocok sama yang mana aja. Obligasi itu apa sih sebenarnya? Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh entitas pemerintah atau perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Anggaplah perusahaan ABCD sedang butuh tambahan uang untuk ekspansi bisnis. Nah, dengan obligasi mereka bisa mendapatkan dana segar dengan cepat dari masyarakat. Jadi, dengan obligasi mereka bisa meminjam uang ke masyarakat, nggak harus ke bank. Si penerbit utang, bisa pemerintah atau perusahaan, punya kewajiban untuk membayar bunga di setiap periode, entah itu 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Dan tentu si penerbit utang juga wajib membayar pokok utangnya di akhir masa utang. Ya, setelah 3 tahun misalnya, mereka wajib mengembalikan secara penuh uang yang mereka pinjam. Cuan dari obligasi, seperti saham juga ada 2 capital gain dan kupon. Capital gain di obligasi berarti kenaikan harga obligasi di pasar sekunder. Tapi harga obligasi bukan seperti saham yang berbentuk angka. Harga obligasi dinyatakan dalam persentase. Kalau harganya sama dengan nilai pokoknya, jumlah uang yang diterima di akhir tempo atau persis 100%, maka harganya disebut at par. Kalau harganya di bawah 100% dari nilai pokoknya, maka harganya disebut at discount. Kalau harganya di atas 100% dari nilai pokoknya, maka harganya disebut at premium. Apa yang membuat harga obligasi di pasar sekunder naik turun? Tergantung suku bunga. Biasanya kalau suku bunga turun, harga deposito akan naik. Kenapa? Karena orang-orang menyimpan uang di deposito akan mencari instrumen lain yang lebih menguntungkan. Nah,
obligasi adalah salah satu yang mereka incar. Kembali ke supply and demand, kalau banyak yang mau beli obligasi, harga otomatis naik. Cuan dari kupon berarti kita dapat uang setiap beberapa bulan sekali. Misal, kita mengeluarkan uang 100 juta untuk beli obligasi. Anggaplah kupon rate 7%. Maka dalam setahun kita akan dapat uang sebesar 7 juta. Sesimpel itu. Di obligasi ada istilah yield. Apa itu? Yield adalah tingkat keuntungan yang didapatkan oleh investor obligasi. Mudahnya, yield adalah perbandingan antara kupon dengan harga obligasi. Contoh, kita membeli obligasi dengan tingkat kupon 10% di harga 95% dari harga asli. Anggaplah 1 miliar. Maka, yield atau return atau cuan kita dari obligasi 10,53%. 10% kali 1 miliar dibagi 950 juta. Obligasi ada dua macam, obligasi negara dan obligasi korporat. Obligasi secara relatif lebih aman dari obligasi korporat. Contoh obligasi negara banyak banget. Indon, FR, Sun, Ori. Yang paling sering kita dengar biasanya yang ORI alias obligasi retail. Dan ini adalah obligasi yang minimum pembeliannya paling kecil, cuma 1 juta. Indon, obligasi negara Indonesia cukup menarik. Ini adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk jangka waktu tertentu. Kenapa menarik? Karena pakai dolar Amerika Serikat atau USD. Minimumnya 20.000 USD. Kalau nggak salah sekitar 300 juta. Indon juga menarik karena kupon rate-nya lumayan besar. Kalau SAN atau surat utang negara adalah obligasi yang digunakan pemerintah untuk membiayai kebutuhan anggaran pemerintah. Yang beli SAN biasanya korporasi karena minimum pembeliannya lumayan besar. Sekitar 10 miliar kalau nggak salah. Lalu ada juga obligasi FR dan fixed rate. Minimum pembeliannya cuma 100 juta dan ini bisa kita beli lewat sekuritas atau bank. Kenapa obligasi negara kita lebih aman? Kenapa obligasi negara lebih aman? Karena obligasi negara biasanya dijamin tidak akan gagal bayar oleh undang-undang. Lagian, gagal bayar hanya akan terjadi jika pihak penerbit obligasi bangkrut. Kalau perusahaan sih masih mungkin bangkrut ya, tapi berapa banyak negara yang bangkrut? Jarang banget pasti. Kalau obligasi korporat gimana? Gimana cara kita tahu kalau obligasi perusahaan tertentu aman atau tidak? Kita harus cari tahu informasinya di credit rating agency. Ini adalah perusahaan yang menerbitkan peringkat kreditur bagi para penerbit obligasi. Perusahaan ini akan mengukur kelayakan kredit, kemampuan pembayaran kembali utang, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi berisiko atau tidaknya suatu obligasi. Kalau di Indonesia ada Fevindo dan Fitch Rating. Kalau di luar negeri ada Moody dan S&P. Perusahaan-perusahaan ini memberikan rating terhadap obligasi. Misalnya rating AAA ini menandakan obligasi yang low risk, low return, and low fees. Kalau ratingnya B atau C, termasuk juga junk bond atau obligasi sampah. Ini adalah obligasi-obligasi yang high risk, high return, high fees. Obligasi cocok untuk jangka panjang. Obligasi sangat cocok untuk menyimpan dana pensiun karena lo nggak perlu analisis macam-macam. Tinggal duduk santai, menunggu transferan. Jadi ini tipe passive income yang benar-benar pasif. Nggak perlu ngapa-ngapain. Reksadana. Untuk menjelaskan apa itu reksadana, gue akan memakai sebuah analogi. Anggaplah lo punya mobil, tapi lo nggak bisa nyetir sama sekali. Solusinya cuma ada dua berarti kan, antara lo belajar atau lo cari supir. Kalau lo memilih untuk belajar, prosesnya pasti lumayan lama. Pertama, ya lo harus cari tempat yang aman, entah di jalan kompleks atau di tanah kosong. Setelah mencoba 1 atau 2 kali pun lo gak akan langsung bisa. Lo harus mengalami dulu yang namanya kecelakaan kecil, menyerempet mobil orang, menabrak tiang, menabrak tembok rumah di tetangga, menyenggol mobil di parkiran, dan lain-lain. Setelah melewati semua itu dan belajar lebih lama lagi, barulah lo bisa nyetir dengan lancar. Barulah lo bisa masuk tol dan gang-gang kecil. Itu kalau lo mau belajar sendiri. Kalau lo malas belajar sendiri, ya gampang, tinggal cari sopir berarti. Kedua opsi ini punya plus minusnya masing-masing. Kalau belajar sendiri, lo harus mengeluarkan waktu dan energi yang cukup besar, apalagi di awal-awal. Kalau pakai sopir, lo harus keluar uang untuk mengaji sopir. Tapi dengan begitu, lo jadi punya waktu luang untuk melakukan hal-hal lain. Investasi di reksadana itu seperti punya sopir.
Karena di reksadana, lo mempercayakan dana lo ke manajer investasi atau MI. Mereka yang akan mengalokasikan dana lo ke instrumen-instrumen yang mereka pilih. Lo hanya perlu bayar fee ekstra ke mereka, karena pada dasarnya reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari para investor untuk selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi. Kalau lo lebih pengen fokus di bisnis atau kerjaan dan memang nggak mau ambil pusing untuk urusan investasi, reksadana bisa jadi pilihan yang tepat. Walaupun dengan investasi reksadana lo nggak bisa lepas tangan, lo tetap harus paham tentang reksadana. Pertama, lo harus tahu tentang manajer investasi. Seperti yang gue bilang tadi, manajer investasi adalah tim yang mengelola dana. Kalau menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk kepentingan nasabah. Tugas mereka adalah menganalisis dan memilih instrumen investasi yang akan dibeli. Manajer investasi tidak bekerja sendiri, mereka bekerja sama dengan bank kustodian alias bank tempat menyimpan aset investor, saham, obligasi, dan lain-lain. Bank kustodian bertanggung jawab mengurus segala proses investasi investor, mulai dari administrasi, mengawasi proses, sampai menjaga aset. Salah satu istilah terpenting yang harus lo tahu dalam reksadana adalah nilai aktiva bersih atau NAB. Kalau dalam bahasa Inggris menjadi Net Asset Value atau NAV. Ini adalah harga per unit untuk suatu reksadana. Kalau di saham harganya per lot, di reksadana harganya per unit. Dari mana angka NAB ini dapat? NAB dihitung dari total harga pasar atas aset, saham, obligasi, dan lain-lain. Dalam portofolio suatu reksadana, dikurangi biaya operasional reksadana, biaya pengelolaan, biaya kustodi, pajak, dan lain-lain, lalu dibagi dengan total unit penyertaan yang dimiliki seluruh investor. Dari situlah kita dapat angka NAB per unit. Lalu ada istilah Asset Under Management, AUM. Ini berarti jumlah dana yang dikelola oleh suatu reksadana semakin besar nilainya maka semakin bagus. Artinya reksadana besar bisa juga berarti bahwa reksadana tersebut kebanyakan beli saham-saham blue chip. Bisa jadi dia nggak terlalu lincah dibanding reksadana yang AUM-nya lebih kecil. Berikutnya ada istilah fund fact sheet. Ini semacam laporan bulanan reksadana. Di dalamnya ada berbagai macam informasi. Pertama, informasi tentang return, baik yang bulanan, year to date, ataupun 1 year. Lalu ada informasi tentang fee juga, mulai dari management fee, subscription fee, redemption fee, dan lain-lain. Dan ada yang namanya top holding, yaitu daftar instrumen investasi yang mendapatkan alokasi terbesar. Lalu ada prospektus. Prospektus adalah dokumen yang berisi informasi detail mengenai suatu reksadana. Di dalamnya ada rekam jejak manajer investasi. Kita bisa melihat performa mereka dari dulu sampai sekarang seperti apa. Informasi seperti tujuan kebijakan dan pembatasan investasi, manfaat faktor, risiko utama investasi, alokasi dan imbalan jasa, dan lain-lain juga tersedia dalam prospektus. Sekarang gue akan bahas tipe-tipe reksadana. Dan yang pertama gue tulis adalah reksadana dengan risk dan return paling tinggi. 1. Reksadana saham. 2. Reksadana campuran. 3. Reksadana pendapatan tetap. 4. Reksadana pasar uang. Reksadana saham portofolionya berisi saham dengan pasar uang. Minimal 80% saham, maksimal 20% pasar uang. Ini cocok untuk orang dengan risk profil agresif dan untuk investasi di atas 5 tahun. Reksadana campuran sesuai namanya isinya campur aduk. Ada saham, obligasi, dan pasar uang. Untuk komposisinya maksimal 70% untuk instrumen apapun, gak boleh lebih. Karena kalau lebih untuk menyentuh 80%, dia jadi reksadana saham. Kalau isinya 80% saham. Ini juga sama, cocok untuk orang-orang yang agresif mengambil risiko. Reksadana pendapatan tetap berisi obligasi dan pasar uang. Minimal 80% obligasi, maksimal 20% pasar uang. Ini cocok untuk orang dengan risk profile menengah dan jangka waktu investasi 3 tahun ke atas. Terakhir, reksadana pasar uang. Isinya jatuh tempo dan obligasi di bawah 1 tahun. Ini cocok untuk orang dengan risiko profil konservatif dan jangka waktu investasi di bawah 1 tahun. Kalau lo terbiasa di deposito dan baru mau masuk ke reksadana, gue saranin lo mulai dengan reksadana pasar uang. ETF and DIR.
ETF atau Exchange Traded Fund adalah reksadana yang bisa diperjualbelikan di pasar saham. Istilah fund biasanya mengacu pada reksadana, sementara exchange berarti bisa ditransaksikan di bursa efek. Jadi ETF ini bisa dibilang penggabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana dan dengan mekanisme saham dalam hal ini transaksi jual beli. Perbedaan ETF dalam reksadana bisa dilihat di tabel ini. Perdagangan melalui reksadana via manajer investasi atau agen penjual, perdagangan melalui ETF, dealer, participation di pasar primer, broker manapun di pasar sekunder. Minimum pembelian menggunakan reksadana 1 unit, minimum pembelian menggunakan ETF, pasar primer creation unit sama dengan 1000 lot sama dengan 100.000 unit. Pasar sekunder sama dengan 1 lot 100 unit. Biaya transaksi menggunakan reksadana, biaya pembelian dan penjualan kembali umumnya 1% hingga 3%. Biaya transaksi menggunakan ETF sesuai dengan biaya komisi broker atau broker fee. Risiko biaya menggunakan reksadana, risiko manajer investasi dari pengelolaan portofolio. Risiko transaksi dari ETF dapat dikontrol lebih rendah karena transaksi jual beli ETF dapat dilakukan setiap saat selama jam bursa berlangsung. Nilai aktiva bersih per unit penyertaan NAB atau UP menggunakan reksadana, perhitungan NAB atau UP dilakukan 1 kali setelah penutupan jam perdagangan di BIE. Nilai aktivasi bersih per unit penyertaan NAB menggunakan ETF, perhitungan indikasi NAB atau view in FF dilakukan setiap saat selama jam perdagangan BIE. Harga menggunakan reksadana akhir hari, harga menggunakan ETF real time, underlying menggunakan reksadana saham, underlying menggunakan ETF indeks acuan. Settlement menggunakan reksadana T+7 hari setelah transaksi dilakukan. Settlement menggunakan ETF T+2 hari setelah transaksi dilakukan. Dealer participation kalau di reksadana tidak ada, dealer participation di ETP ada. Contoh ETF dan XACA, XBS, dan XBA. Selain ETF, ada juga yang namanya DIR atau dana investasi real estate. Ini adalah properti crowdfunding. Kalau menurut website ADX atau DIRE adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estate. Aset yang berkaitan dengan real estate dan atau kas dan setara kas. Apa saja yang ada di dalam DIR? Bisa mall, kantor, gudang, hotel, apartemen, rumah sakit, dan lain sebagainya. Biasanya kompensasi DIR 80% aset properti langsung dan 20% aset pasar uang. Jadi ya kalau ingin investasi properti tapi dana terbatas, DIR bisa jadi solusinya. Keuntungan apa yang bisa didapatkan dari DIR? Ya sama seperti saham, kita bisa cuan dari capital gain dan dividen. Kita bisa beli lalu jual setelah harga naik. Dan kita juga dapat bagi hasil. Dalam kasus DIR, dividen yang kita dapat berarti datang dari tenan-tenan yang menyewa properti tersebut. Contoh DIR di Indonesia, pertama adalah XSPA. Ini adalah DIR-nya Plaza Indonesia. Lalu ada juga Exchange, DIR sebuah mall di Solo. Terakhir ada XTIS, DIR sebuah hotel di Bogor. Terima kasih sudah mendengarkan rekaman buku kali ini sampai akhir. Jangan lupa support saya dengan cara subscribe atau traktir di link yang ada di deskripsi. Silahkan komen di kolom komentar buku apa yang ingin kalian dengarkan.